Assalamualaikum, hai para movie lovers, welcome back to my YouTube channel. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan makin banyak rezekinya ya. Amin. Kali ini aku mau bahas alur cerita film yang menceritakan tentang sekumpulan anak muda yang doyan banget tuh ngerjain orang alias ngeprank. Tapi ternyata apa yang mereka lakuin itu malah berakibat fatal buat nyawa orang lain. Film ini berjudul Don't Hang Up yang dirilis pada tahun 2016. Tapi sebelum kita masuk ke rangkuman filmnya, jangan lupa ya buat terus dukung channel YouTube aku dengan cara like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama video-video terbaru dari channel YouTube aku. Nah, daripada kalian makin penasaran, yuk kita langsung aja cekidot. Scene diawali dengan sekumpulan anak muda yang lagi ngeprengin seorang wanita lewat telepon. Saat itu juga viewers mereka langsung naik. Banyak banget orang yang suka sama konten yang mereka buat. Tapi ada juga yang ngerasa gemes sama kelakuan mereka yang sering ngerjain orang-orang lewat telepon. Hari itu Sam yang lagi galau duduk sendiri sambil ngeliatin sosmed ceweknya. Tiba-tiba dia dikagetin sama Brady yang dateng. Brady tahu kalau Sam lagi sendirian di rumah karena orang tuanya lagi di luar kota. Seketika itu Brady ngasih ide buat ngerjain orang-orang lagi lewat telepon. Saat itu dia coba pesan pizza atas nama tetangganya yang bernama Larry. Saat mereka lagi sibuk ngeprengin orang-orang, ada orang aneh yang kayak ngancem gitu lewat telepon. Cuma mereka anggap itu sekedar lelucon, jadi mereka ngabaikan aja. Setelah itu mereka telepon Larry dan bilang kalau ada anak muda yang pura-pura nganter pizza, padahal Larry nggak pesen, berarti itu adalah orang yang lagi niat mau ngerampok. Nah, nggak lama kemudian, pizza yang Brady pesen buat Larry dateng. Dan langsung deh si pengantar pizza diusir sama Larry, pakai bawa-bawa pentungan. Pengantar pizzanya takut banget dong, dan bingung kenapa malah diusir. Ternyata pengantar pizza itu teman mereka sendiri, yaitu Mosley. Mosley baru sadar kalau ini ulah teman-temannya, yaitu Sam dan Brady, karena ternyata mereka ngintipin lewat jendela. Mosley langsung nyamperin ke rumah Sam yang letaknya di depan rumah Larry. Dia kesel banget dong, karena jam dia lagi sibuk kerja malah diprank. Pizzanya pun dikasihin ke mereka, dan Mosley langsung pergi lagi. Waktu Sam dan Brady lagi asik ngobrol, tiba-tiba ada suara telepon. Waktu diangkat, ternyata orang yang tadi lagi. Sebut aja yang telepon ini si Mr. Lee. Mr. Lee ini mulai ngomong yang aneh-aneh. Dia bisa tahu kalau Brady ada masalah sama orang tuanya. Mereka mulai kesel dong, karena Mr. Lee ini kelihatan sok tahu banget. Dia bilang kalau malam ini bakal jadi malam yang menarik banget. Nah, mereka jadi nggak paham tuh apa maksud omongan si Mr. Lee. Dan Mr. Lee pun bilang jangan pernah nutup telepon, tapi tetap aja mereka tutup. Akhirnya mereka mutusin buat nonton film, dan HP-nya pun terus bunyi, tapi mereka acuhin aja. Sekitar 1 jam HP-nya nggak berhenti berdering. Akhirnya mereka angkat, terus nanya maunya si Mr. Lee itu apa. Tapi ternyata Mr. Lee bilang kalau permainannya baru dimulai. Mr. Lee tahu semua tentang Brady dan Sam, termasuk alamat lengkap mereka berdua. Mereka mulai panik dong. Tiba-tiba ada yang gedor-gedor pintu rumah Sam. Sambil bawa pentungan,
Pelan-pelan mereka buka pintunya dan itu ternyata Peyton, pacar Sam, yang nganterin pizza. Mereka kaget banget karena mereka nggak ngerasa pesan pizza. Tapi ini malah jadi kesempatan Sam buat ngobrol sama Peyton. Ternyata Peyton nggak suka sama kelakuan Sam dan Brady karena mereka suka ngeprengin orang-orang. Makanya Peyton ngediemin Sam. Dan ternyata yang pesan pizza itu si Mr. Lee. Mr. Lee ngerjain balik mereka berdua. Bahkan si Mr. Lee ini tahu kalau Peyton pacar Sam. Dia mulai banyak tingkah dan ngancem kalau sampai teleponnya dimatiin bakal ada konsekuensinya. Tapi mereka berdua nggak gubris, jadi dimatiin lagi. Nggak lama kemudian, HP Brady dikirim pesan gambar. Ternyata itu orang tuanya yang diikat di ruang tamu rumahnya. Brady panik banget. Mereka coba telepon ke 911. Niatnya mau minta bantuan. Tapi berkali-kali mereka telepon, tetap yang nerima selalu si Mr. Lee. Nah, si Brady mau minta bantuan keluar rumah. Tapi tiba-tiba dikirimin pesan singkat kalau dia sampai ngelewatin pintu, maka orang tuanya bakal dibunuh. Akhirnya mereka nyadarin kalau mereka ini diawasi lewat kamera laptop. Sekarang mereka harus mutusin siapa yang boleh hidup dan siapa yang harus mati. Tiba-tiba video muncul di TV dan menayangkan rekaman bahwa salah satu teman mereka yaitu Mosley sudah dibunuh oleh Mr. Lee. Brady diberi pilihan untuk memilih orang tuanya atau memilih Sam agar tetap hidup. Brady bingung dong karena mereka semua penting buatnya. Tapi dia ngajak Sam buat pergi dari rumahnya. Dan mereka malah cekcok dan akhirnya keduanya terluka. Brady pingsan karena terbentur dan saat itu tiba-tiba ada video rekaman kalau Peyton diculik sama Mr. Lee. Sam dikasih pilihan, pilih Brady atau Peyton. Jadi nyawa ditukar nyawa. Ternyata Mr. Lee ini lagi ngadu domba mereka berdua biar saling bunuh. Tiba-tiba Sam diperlihatkan video anak kecil yang pernah minta pertemanan di sosmednya. Waktu dia terima pertemanannya, ternyata di situ muncul semua foto-foto keseharian mereka, juga video perselingkuhan Brady dan Peyton. Sam kecewa banget karena udah dihianatin sama pacar dan sahabatnya. Singkat cerita, akhirnya Mr. Lee ngasih tahu kalau dia udah bunuh orang tua Brady. Brady shock banget setelah tahu orang tuanya udah dibunuh. Sam cari cara gimana bisa keluar dari permainan si Mr. Lee. Sam bilang sama Brady buat keluar bareng dari rumahnya supaya bisa minta bantuan. Tapi ternyata Brady malah ngunci dirinya di dalam rumah dan ngedorong Sam supaya keluar. Di luar Sam nyari-nyari Peyton yang ternyata diikat di dalam mobil. Dan Sam pun nyelamatin Peyton. Sesaat kemudian Sam lihat sosok mirip Mr. Lee keluar dari rumah Sam. Seketika itu Sam langsung mukulin, bahkan sampai nusuk sosok itu. Saat itu Peyton pengen lihat orang di balik topeng itu, tapi ternyata itu Brady. Astaga, Sam ngebunuh Brady gara-gara dia pakai topeng yang sama kayak punya Mr. Lee. Sam nyesel banget karena udah bunuh sahabatnya itu. Tiba-tiba Mr. Lee muncul. Sam tanya kenapa dia ngelakuin ini semua. Dan Mr. Lee bilang kalau dia cuma balas dendam karena dulu Sam dan kawan-kawannya udah ngeprank istrinya sampai istrinya nembak anaknya karena dikira ada penjahat beneran di rumahnya. Abis nembak anaknya, istri Mr. Lee juga bunuh diri. Mr. Lee berusaha bunuh Sam juga Peyton, tapi entah gimana, tiba-tiba Sam udah ada di dalam rumah dan megang pistol sama pisau.
Dia lihat semua teman-teman termasuk Peyton udah meninggal. Dia kebingungan. Dan waktu dia nyampe di halaman, Sam udah dikepung polisi dan dituduh sebagai pembunuh semua rekan dan pacarnya karena marah udah diselingkuhin. Nah, itu tadi ceritanya, guys. Aduh, serem banget ya. Tapi aku masih agak bingung nih. Sebenarnya si Sam ini nggak sadar kalau udah bunuh teman-temannya atau dia itu memang dikerjain sama si Mr. Lee. Masih agak ngambang gitu ya ceritanya. Nah, buat kalian semua, semoga kalian semua terhibur ya sama cerita yang aku bawain. Nah, buat kalian semua jangan lupa ya buat terus dukung channel YouTube aku dengan cara like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama video-video terbaru dari channel YouTube aku. Buat kalian semua jangan lupa bahagia. See you, bye bye.